Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Salah. Tipe kegiatan manajemen. Pada kegiatan manajemen ini dihubungkan dengan tingkatan di dalam organisasi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan strategis, merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan juga penentuan strategi-strategi. Dalam perencanaan strategis ini terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama, lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasinya, harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luar, semisal produk baru dan juga pasar baru. Yang kedua, penetapan tujuan merupakan apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Yang ketiga, penentuan strategi. Suatu organisasi diharuskan menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dengan strategi, semua kemampuan yang berupa sumber daya dikerahkan supaya tujuan organisasi dapat diraih. Yang kedua, pengendalian manajemen. Sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan secara efektif dan juga efisien. Ini merupakan tingkatan taktik, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Proses pengendalian manajemen terdiri dari pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, pelaporan, dan juga analisis. Yang ketiga, pengendalian operasi. Sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Tipe keputusan manajemen. Tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Keputusan ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya keputusan pemasaran barang. Yang kedua, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis terperinci. Contohnya alokasi dana promosi. Yang ketiga, keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak terlalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengembalian keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk mendapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. C. Tipe informasi bagi manajemen. Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda juga. Oleh karena itu, informasi yang diberikan sangat relevan dan berguna pada saat manajemen membutuhkan informasi tersebut. Ada 3 tipe informasi bagi manajemen. Yang pertama, informasi pengumpulan data. Informasi ini merupakan akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan apakah saya sudah mengerjakan dengan baik atau belum. Nah, informasi ini berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya. Yang kedua, ada informasi pengarahan perhatian. Ini merupakan informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah menyimpang, tidak beres, tidak efisien, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Nah, informasi ini untuk menjawab permasalahan apakah yang harus diamati. Informasi pengarahan perhatian ini akan membantu manajemen untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Yang ketiga ada informasi pemecahan masalah. Ini merupakan informasi untuk membantu atas pengambilan keputusan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, informasi ini menjawab pertanyaan, manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan? Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan tidak berulang-ulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Yang D, karakter informasi. Nah, karakter informasi ini terdapat 6 jenis karakter. Yang pertama ada kepadatan informasi. Karakter informasinya adalah terperinci dan kurang padat karena terutama digunakan untuk pengendalian operasi. Sedang untuk manajemen yang lebih tingkatannya punya karakteristik informasi yang semakin tersaring, lebih ringkas dan padat. Ada luas informasi, kemudian frekuensi informasi, yang keempat waktu informasi, yang kelima akses informasi, yang keenam sumber informasi. Sedangkan untuk kualitas informasi itu tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, tetap pada waktunya, dan relevansi. Kesimpulan, yang pertama, tipe kegiatan manajemen dihubungkan dengan tingkatan di dalam organisasi yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Yang kedua, tipe keputusan manajemen adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran. Ketiga, keputusan dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, dan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Yang keempat, tiap-tiap kegiatan keputusan manajemen yang berbeda memerlukan informasi yang berbeda. Yang kelima, tipe informasi bagi manajemen antara lain informasi pengumpulan data, informasi pengarahan perhatian, dan informasi pemecahan masalah. Yang terakhir, tiap-tiap tingkatan manajemen dan kegiatan yang berbeda dibutuhkan informasi yang berbeda pula. Karakter informasi ini antara lain kepadatan informasi, luas informasi, frekuensi informasi, waktu informasi, akses informasi, dan sumber informasi.